Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang 7 penyebab pendaftar gagal seleksi P3K 2024 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, informasi ini bersumber dari tribunjakarta.com. Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah Bapak Ibu, untuk kita ketahui bahwa berikut ini adalah penyebab pendaftar P3K 2024 gagal lolos dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Saat ini proses seleksi administrasi P3K 2024 sedang berlangsung. Namun Bapak Ibu, tidak semua pendaftar bisa lolos verifikasi administrasi. Terdapat sejumlah pelamar di berbagai daerah dinyatakan TMS. Bapak Ibu, berikut ini adalah penyebab-penyebab dari TMS tersebut. Yang pertama, tidak memenuhi kualifikasi pendidikan. Nah, syarat utama pendaftaran P3K adalah kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dibuka. Banyak pelamar yang tidak memenuhi syarat ini, seperti memiliki ijazah yang tidak relevan dengan posisi yang dilamar. Contohnya Bapak Ibu, pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang non-teknis melamar posisi teknis atau sebaliknya. Penyebab yang kedua yaitu dokumen administrasi tidak lengkap. Dokumen seperti ijazah, kemudian KTP, surat keterangan sehat, dan surat pengalaman kerja harus dilengkapi dan diunggah sesuai ketentuan. Pelamar yang tidak mengunggah dokumen yang diperlukan atau mengunggah dokumen yang tidak valid akan langsung dinyatakan TMS. Misalnya Bapak Ibu, dokumen yang diunggah berformat tidak sesuai atau file rusak. Selanjutnya, penyebab yang ketiga yaitu masa kerja tidak memenuhi persyaratan. Beberapa formasi P3K mensyaratkan masa kerja tertentu sebagai tenaga honorer. Banyak pelamar yang tidak dapat membuktikan masa kerja mereka sesuai dengan persyaratan. Nah, Bapak Ibu, seperti contohnya pelamar yang baru bekerja sebagai honorer dalam waktu singkat atau tidak memiliki bukti dokumentasi resmi dari instansi tempat mereka bekerja juga sering dinyatakan TMS. Kemudian penyebab yang keempat, dokumen tidak sesuai dengan asli. Temuan manipulasi dokumen menjadi salah satu penyebab serius pelamar dinyatakan TMS. Dalam beberapa kasus, dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan dokumen aslinya, seperti ijazah palsu atau surat keterangan pengalaman kerja yang dibuat-buat. Verifikasi ketat dari panitia membuat kasus ini sering terungkap. Selanjutnya Bapak Ibu, penyebab yang kelima yaitu usia melebihi batas maksimal. Pelamar P3K harus memenuhi syarat usia yang telah ditentukan, sesuai dengan posisi dan juga formasi yang dilamar. Nah, misalnya Bapak Ibu, ada batasan usia maksimal yang berlaku bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Jika pelamar tidak memenuhi kriteria ini, meskipun memiliki pengalaman dan kualifikasi lainnya, mereka tetap dinyatakan TMS. Selanjutnya, penyebab yang keenam, kesalahan dalam pengisian data online. Saat mendaftar, pelamar diwajibkan mengisi formulir secara online. Kesalahan seperti salah penulisan nama, nomor KTP, atau informasi lainnya yang tidak sesuai dengan dokumen
maka resmi dapat menjadi penyebab pelamar dinyatakan TMS. Data yang tidak konsisten dianggap tidak valid oleh sistem, sehingga beresiko tinggi bagi pelamar. Nah, selanjutnya penyebab yang ketujuh, tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Beberapa pelamar mendaftar untuk formasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja mereka. Nah, untuk masalah ini Bapak Ibu, misalnya seorang pelamar dengan pengalaman di bidang administrasi mencoba melamar posisi tenaga teknis. Hal ini mengakibatkan mereka dinyatakan TMS karena tidak memenuhi persyaratan formasi yang diminta. Maka dari itu, pastikan segala bentuk persyaratan sesuai dengan ketentuan posisi yang dilamar. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi informasi terkait dengan 7 penyebab mengapa Bapak Ibu gagal di seleksi administrasi pada pendaftaran P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.